lah, atau sibuk lagi masak, atau lagi kerja. Kalau bisa, boleh nggak type di chat-nya dari kota mana aja nih yang lagi join our class today. Saya sendiri lagi di kota kecil banget namanya Fortemulem. Itu kota kecil banget di Belanda. Wow, dari Medan, Bali, yes, Jakarta, Manado. That's amazing. Wow, Bekasi. Selamat siang dari Al Ain Abu Dhabi. Surabaya. Woohoo! Man, Abu Dhabi, we are international today. Ambon, selamat datang. Serpong. Wow, Tracy. This is from everywhere. Batam, selamat siang. Bandar Lampung. Welcome, selamat datang. We are so happy that you're here. Yes, Jakarta. Hidup Jakarta. Oh, that's amazing. Thank you all. Terima kasih untuk mengambil waktu sebentar, 1 jam untuk join pendalaman Alkitab bersama dengan kami. We are so grateful. Oh, Cibubur. Woohoo, yes. Makin banyak nih. Makin banyak representasi dari kota-kota yang lain. Sangat mengucap syukur bahwa begitu banyak wanita-wanita bisa join pendalaman Alkitab, karena ini sangat penting dan kami sangat senang banget lah intinya untuk ngebahas apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada anak-anak perempuannya. So, without further ado, supaya tidak terlalu lama, terima kasih untuk semua yang sudah join. Nama saya Vina, saya baru join live di kelas Indonesia hari ini karena selama ini lewat video, karena waktu time zone-nya di Belanda dan di Indonesia kayak kurang bersahabat kalau jam 3 pagi. But I'm happy to join untuk kelas yang hari ini punya. So without further ado, Tracy akan menjelaskan kembali visi dan misi dari Ladies Discipleship Ministry. Tracy, go ahead. Terima kasih banyak Vina. Halo ladies, senang sekali hari ini Anda di sini bersama dengan kita semua, saling belajar tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Hari ini aku ingin ngasih tahu ke teman-teman semua kalau puji Tuhan ada sekitar 335 wanita yang sudah bergabung dengan Ladies Discipleship Ministry. Puji Tuhan, ini sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Sedikit cerita ya sebelum kita masuk ke puji-pujian dan kelas. Ladies Discipleship Ministry ini adalah pendalaman Alkitab mingguan khusus untuk wanita. Jadi kalau pria, mohon maaf, tapi boleh kok kalau mau nguping dari sebelahnya istrinya atau sebelahnya kakak atau adiknya boleh, tapi jangan mukanya terpampang ya dan namanya Joko gitu, jangan. Kecuali kalau Jokowati nama aslinya nggak apa-apa. Nah, di sini kita juga akan belajar untuk bagaimana caranya kita bisa lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan, untuk bisa lebih percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin perempuan itu punya kekuatan untuk bisa memimpin di rumah mereka, di pekerjaan mereka, dan pengaruh mereka harusnya dalam pengaruh Yesus Kristus. Dan satu hal lagi, kan banyak sekali kita tahu Bible study atau persekutuan wanita, doa wanita, itu selalu bagian dari gereja. Nah, ini tidak bagian dari gereja. Tidak ada hubungan dengan gereja besar atau gereja apapun, tapi kami dekat sekali dengan banyak gereja. Kami dekat banyak gereja di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Bali, di mana-mana, di banyak kota-kota besar di Indonesia, di luar negeri juga kita dekat gitu. Jadi kami tetap dalam naungan Tuhan dan banyak dipantau oleh pendeta-pendeta yang mendoakan pelayanan ini, yang juga mendukung kami. Jadi teologinya nggak akan error dalam nama Yesus. Dan kami tetap menghormati gereja. Kita harus menjadi bagian dari gereja, kita harus menjadi bagian dari Komsel. Kita juga, nah ini anggap aja ini yang mungkin pendalaman Alkitab di luar dari Komsel maupun gereja. Jadi please jangan sampai ini menggantikan gereja, karena gereja tidak boleh tergantikan. Gereja adalah rumah pertama kita secara rohani. Harus hidup dalam naungan satu gereja untuk kita bisa bertumbuh setiap minggunya dengan orang-orang yang sama. Jadi ada 3 kunci yang saya harapkan dari Ladies Discipleship Ministry ini. Yang pertama adalah
untuk membantu wanita mengenal identitas sejati dan tujuan dari penciptaannya. I want to see perempuan-perempuan menjadi perempuan yang percaya kepada Tuhan, pede, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membekali wanita dengan literasi Alkitab, yaitu belajar Alkitab mingguan yang bisa menjadi peta dalam kita melangkah di kehidupan, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran dunia yang salah. Yang ketiga, untuk mempersiapkan wanita yang cinta Tuhan dan siap dan berani menceritakan tentang kemuliaan Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengar. Jadi I want women untuk bertumbuh dan semakin percaya dan semakin rendah hati, ya, tidak sombong karena tahu firman, tapi semakin menggunakan firman Tuhan dalam melangkah secara percaya kepada Dia dalam kehidupan ini. Jadi tema bulan ini melihat ulang pandangan Alkitab terhadap wanita. Nah, selama 4 minggu ke depan ini, kita baru ke minggu ketiga. Ini belum launching, teman-teman. Kita belum launching. Ini masih trial untuk mencari apa yang diharapkan oleh teman-teman wanita untuk belajar. Maka itu formnya sangat penting sekali. Please diisi agar kita tahu apa background Anda, apa kita tahu yang kita bisa bantu untuk semakin kita belajar bersama. Dan juga I really hope kalian jangan ngasih salah alamat, karena kita ada hadiah untuk kalian pada saat launching ministry ini. Jadi alamat rumah jangan salah, karena kalau nanti orang lain yang terima kado buat Anda. So, jadi satu hal lagi yang saya mau kasih tahu adalah minggu pertama, waktu yang pertama kali kita bikin Bible study ini, kita mempelajari tentang wanita yang pertama di dunia bernama Hawa dan siapakah Tuhan. Jadi ada pertama tentang siapakah Tuhan diselingi dengan yang penting adalah wanita bernama Hawa. Kedua, minggu lalu kita belajar tentang Sarah. Tapi kita juga belajar kekuatan dari sebuah doa, bagaimana apa itu doa, kenapa kita harus berdoa, dan apakah Tuhan akan menjawab doa kita. Sekaligus kita bicara tentang Sarah. Dan minggu ini, hold and behold, kita akan bicara tentang singleness and married, masa single, masa sendiri, dan masa menikah. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan cinta dari Adam lagi dari Ishak dan Ribka. Jadi perjalanan membantu dua insan menemukan cinta antara satu dan lainnya. Nah, sebelum kita masuk kepada kelas, kita akan mendengarkan puji-pujian live from Holland. Yeay, sekarang udah nggak pakai video lagi, jadi bisa live. Yuk kita sama-sama belajar himne, karena ini satu fokus yang kita lakukan di Ladies Discipleship Ministry untuk puji-pujian. Kita akan melihat setiap kidung that's very very special, very meaningful. Dan untuk hari ini kidung yang kita akan nyanyikan adalah Tercurah Darah Tuhanku. So please join us as we sing. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga
hingga selamat umat-Mu dan suci selamanya. Dan suci selamanya. Dan suci selamanya. Sehingga selamat umat-Mu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di sorga-Mu kelak. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus akan menyanyikan kasih-Mu, that your redeeming love will be our theme. Terus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau telah berikan. Buka hati kami, buka mata dan telinga kami, biar kami bisa menerima apa yang Kau telah sediakan untuk kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih banyak, Vina. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berlanjut dalam seri yang menarik untuk menurut saya, yaitu melihat ulang pandangan Alkitab terhadap wanita. Nah, kali ini wanita yang akan kita pelajari, yang kita dapatkan dari Kejadian 24, bernama Ribka. Mungkin kita seringkali mendengar tentang kehidupannya Ribka, tentang bagaimana pencarian, bagaimana dia bisa menemukan pasangan hidupnya melalui cara yang sangat unik. Banyak sekali angle yang kita bisa ambil untuk mempelajari tentang firman tersebut. Tapi pada garis besarnya, firman tersebut secara nggak langsung berbicara bagaimana orang seringkali mengartikan bagaimana bahwa Allah Bapa meminta untuk Roh Kudus mencari pasangan untuk mempelai pria, yaitu anaknya. Secara nggak langsung, seringkali orang mengarti katakan seperti itu. Tapi untuk kisah ini, sebuah kisah yang nyata, kita mempelajari minggu lalu tentang bagaimana Sarah dan Abraham yang menunggu punya anak sampai mereka di usia yang sangat tua, akhirnya diberikan anak yang bernama Ishak. Dan saat ini Ishak sudah besar, dan Ishak sedang tidak pernah kepikiran untuk bisa mempunyai pasangan. Dia fokus sekali dengan hidupnya dia, pelayanannya dia, pekerjaannya dia, tapi tidak terpikirkan kejadian untuk memiliki pasangan hidup dan masih single, belum pernah menikah. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke membahas tentang kisah dari Ribka, saya ingin kita membicarakan sedikit hal seperti biasa sebuah tradisi di melihat ulang pandangan Alkitab terhadap wanita, kita selalu memperlengkapi dengan ilmu teologi juga atau ilmu yang kita bisa pakai secara keseharian. Contohnya di minggu pertama tentang keberadaan Tuhan, di minggu kedua tentang doa, dan sekarang I want to talk about singleness and marriage. So, singleness and marriage. Boleh nggak sebelum kita mulai, saya akan lakukan dua hal. Yang pertama, berdoa untuk firman ini, dan kedua, please raise your hand
melalui reaction, if you are single. So let me just pray. Tuhan, biarlah perkataan hamba dan renungan hati kami semua berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa menikmati musim di mana kami harusnya berada, musim menyendiri, musim single atau musim menikah, apapun yang telah menjadi panggilan dari Tuhan, biar kami hidup senang dalamnya. Terima kasih Tuhan, pimpin agar Engkau dipermuliakan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atas nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oh my goodness, girl, I see many hand of single. Thank you so much. And of course, berarti yang kalau nggak angkat tangan, udah married ya. Thank you so much ya untuk jujur. Dan hari ini, seperti kita mau membahas tentang singleness. Jadi, singleness itu seperti pernikahan adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Suatu panggilan hidup, bukan sebuah identitas. Jadi, identitas kita tuh tidak boleh menempel dari apakah kita single atau menikah. Karena ini adalah sebuah panggilan hidup yang ada musim tertentu pun juga. Sekarang contohnya kalau kita cuma single saat ini, kita bisa juga nanti menikah. Dan orang yang menikah pun juga akan jadi single kembali suatu hari nanti kalau pasangan mereka akan pergi duluan dari dunia ini. I'm really sorry to talk about the pain of life, karena kita hidup di dunia yang rapuh, sehingga kematian adalah bagian dari kehidupan. Nah, tapi banyak juga orang berkata bahwa sebenarnya singleness atau masa single itu akan menjadi masa di mana orang bisa punya banyak waktu untuk melayani Tuhan dan untuk hidup utuh melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan untuk orang yang menikah, Tuhan akan menggunakan pasangan kita untuk membentuk karakter kita, untuk seperti besi mengasah besi, agar kita bisa dibentuk seperti Kristus, dan kita harus mengasihi pasangan kita seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, menghormati dan mencintai dengan tulus. Ada 4 tipe orang single. Yang pertama, single dalam penungguan. Kayak serem kayak penunggu gitu. Single dalam menunggu. Artinya, dia memang lagi single saat ini, tapi dia lagi menunggu untuk bisa mengenal pasangan yang tepat. Dan yang kedua, adalah single karena memilih untuk hidup single. Artinya, dia tahu bahwa dia bisa saja menikah, dia bisa saja membuka hati untuk orang-orang, tapi dia nggak mau. Karena dia merasa bahwa dengan singlenya dia bisa memenuhi panggilan hidupnya jauh lebih bermakna karena dia tidak punya waktu yang terbagi. Yang ketiga, single karena suaminya telah meninggal dunia, meninggal oleh pasangan hidupnya, sehingga dia kembali menjadi single. Ya, ini akan dialami oleh setiap orang yang suaminya akan meninggal duluan kan nantinya. Dan yang keempat, single karena perceraian. 4 tipe single. Single in waiting, single by choice, single widow, and single by divorce. Dan menjadi seseorang yang hidup sebagai single atau tidak ada pasangan menikah, dan orang yang menikah, ini sungguh-sungguh idenya dari Tuhan. Dan setiap pilihan atau setiap musim yang kita sedang berada, itu adalah pasti ada keindahannya sendiri dan tantangannya sendiri. Dan ada spektrum dari semua itu dalam hal tersebut. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita tidak menikmati musim di mana kita berada, yang ada kita itu single, menyamakan persepsi dulu ya, single artinya belum nikah ya, kalau married artinya udah menikah. Jadi kalau saya menggunakan kata-kata tersebut, itu arti dari single and married. Jadi single, jangan sampai kita lagi orang yang single, di musim yang single, kita berharap segini, single merindukan untuk menikah, tapi pas sudah menikah merindukan untuk single kembali. Jangan sampai kita seperti itu. Maka dari itu, kita harus menikmati musim di mana Tuhan izinkan kita sedang berada. Kalau kita seorang yang single, kita boleh menikmati masa single tersebut. Tapi kalau kita orang yang sudah menikah, kita harus menikmati masa pernikahan kita. By the way, ada 11 orang yang single di tempat ini. Nanti kalau yang udah married, punya kakak atau adik yang baik, tolong didoakan. Siapa tahu ini pasangan mereka. Thank you so much. Kalian boleh lower the hand kalau kalian mau, but I'll be praying for you. Kalau memang keinginan kalian untuk menikah, may the Lord bless you dengan cara Tuhan yang ajaib, in the name of Jesus. So, jadi kita jangan sampai merindukan untuk berada di musim yang bukannya musim kita gitu. Jadi please remember that singleness is a gift, married life is a gift. Jadi kita jangan sampai, banyak orang berkata seperti ini, aduh
aduh gini deh, saya tuh pasti yakin kalau saya menikah saya akan jadi orang yang terbahagia. Saya akan bahagia. Saya nggak ada lagi punya masalah dengan seksualitas karena saya udah nggak lagi tempted, saya punya pasangan hidup yang bisa saya sharing secara intim. Saya juga nggak akan lagi tergoda dengan godaan-godaan lain. Tapi that's not true. Kenapa? Karena dalam pernikahan pun seseorang tetap bisa frustasi dengan seksualitas bersama dengan pasangannya, dan juga sebuah pernikahan itu adalah hidup penuh komitmen setiap hari. Dan kita akan digoda setiap hari gitu. Jadi bukan berarti godaan selesai cuma karena kita udah menikah, atau kita akhirnya bisa nggak akan lagi frustasi dengan seksualitas kita gitu. Nah makanya untuk single pun juga kita juga harus belajar untuk jangan sampai frustasi dan mempunyai unrealistic expectation, artinya mempunyai harapan yang berlebihan untuk pasangan hidup kita, karena kita sekarang ke-expose dengan penyanyi-penyanyi Korea lah, dengan semua aktor-aktor terkenal lah, kita terekspos dengan semua cowok-cowok yang kalau di film-film kayak so romantic, akhirnya kita berharap bisa bertemu sama orang seperti itu. Teman-teman, dia pun ya, si aktor-aktor tersebut, di kehidupan seharinya pun nggak seromantik itu loh, percaya deh. Saya punya banyak teman-teman aktor, dan mereka tuh benar-benar beda banget sama kalau di acting kayak, sayang, kamu kenapa? Apa kamu baik-baik aja? Boro-boro di rumah istrinya kepleset, aduh berdiri dong, cepet dong berdiri, segitu aja masa jatuh lama banget gitu. No, they only romantic karena disuruh sama produser gitu. Jadi please jangan sampai kita berharap pasangan hidup kita tuh seperti orang-orang yang di TV. Karena istrinya mereka pun juga berharap suaminya seperti itu kalau di rumah. Jadi kita jangan sampai berharap sesuatu yang too much sampai in reality orangnya nggak ada. Nah, Yesus Tuhan kita menghargai pernikahan dan juga menghargai masa single. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memilih untuk turun ke dunia, tidak menikah, dan fokus kepada pelayanan. Rasul Paulus pun juga sama, fokus kepada pelayanan, sehingga dia pikirannya tidak terbagi dua, karena dia tahu bahwa dalam pernikahan, memang baik pernikahan itu adalah prokreasi, cita itu adalah ide awalnya Tuhan, menciptakan Adam dan Hawa, dan mereka bisa mempunyai anak dan memenuhi bumi dengan anak-anak mereka. Tapi juga ada beberapa orang yang terpanggil untuk fokus kepada hidup mereka, untuk melayani. Melayani bukan harus di gereja atau bukan harus di misi ya. Melayani adalah memberikan kepada Tuhan yang terbaik dengan kapasitas yang kita miliki yang membawa kebaikan bagi sesama. Jadi kalau kita seorang guru, kita melayani sebagai guru, melayani Tuhan. Kalau kita seorang ibu rumah tangga, kita melayani Tuhan menjadi ibu rumah tangga yang terbaik yang kita bisa berikan. Jadi melayani Tuhan tidak harus di mimbar, tidak harus di pelayanan, tapi bisa melayani orang dimanapun kita berada, walaupun 1-2 orang yang diberkati juga itu udah melayani Tuhan. So, kemuliaan untuk Tuhan tidak minta dipuji, tapi hanya untuk kembalikan kepada Tuhan. Nah, back to marriage. Dan ini, jadi kalau dikatakan bahwa kalau orang yang memilih untuk single karena pilihan panggilan hidup, mereka akan punya banyak waktu untuk fokus kepada melayani Tuhan, dan seluruh waktunya itu tidak terbagi dua dalam mengurus anak ataupun suami. Jadi itu yang keuntungan dari orang yang single menurut firman Tuhan. Kalau kita mau baca nantinya di Matius 19 ayat 3-9, Matius 19 ayat 11 sampai 12 pun juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Paulus berkata di 1 Korintus 7 sampai 8, dan 1 Korintus 9 ayat yang kelima, 1 Korintus 7 ayat yang ketujuh juga. Saya ambil satu deh, yang 1 Korintus 7 ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindari kamu dari kesusahan itu. Artinya mungkin melahirkan, atau juga mungkin frustasi dengan banyak hal tentang tubuh kita dan sebagainya. Nah, apapun yang terjadi dalam keputusan kita untuk menikah atau tidak, satu hal kita harus pelajari bahwa begini, kita tidak bisa memakai pernikahan untuk membawa kepenuhan dalam hati kita. Kita punya rasa hampa, kekosongan dalam hati kita sebagai manusia. Maka itu seorang Santo Agustinus pernah berkata seperti ini, hatiku hampa sampai hatiku bersandar kepadamu ya Tuhanku. My heart is tidak tenang atau hampa. My heart is restless until it rests in you, God. Jadi kita pun bagaimanapun kita, kalau tidak ada Tuhan dalam hati kita akan merasa hampa. Sebenarnya kita perlukan adalah Tuhan, karena ada satu ruang dalam hati kita, ruang yang sangat suci, yang sangat tinggi, yang tempatnya hanya untuk Tuhan. Kalau kita tidak taruh Tuhan di tempat yang tertinggi dalam hati kita, dalam hidup kita bisa masukin apapun yang lain tidak akan pernah cukup, terlalu besar ruangannya, dan hanya Tuhan yang cukup untuk bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Maka dari itu, kita hanya bisa
mencintai Tuhan yang terutama, dan setelah itu baru dibawanya agak jauh dikit, baru sesama kita gitu. Ada seorang penulis buku yang sangat mempengaruhi saya dalam berpikir tentang masa single atau menikah, yang judul Timothy Keller, seorang pendeta dari Redeemer Church di New York. Dia punya buku yang berjudul The Meaning of Marriage, Facing the Complexities of Commitment with Wisdom of God. Buku ini tuh bagus sekali. Ada suatu quotation ya, satu kutipan dia bilang gini, Anda hanya bisa bermurah hati jika Anda benar-benar memiliki sejumlah uang di bank untuk diberikan. Dengan cara yang sama, jika satu-satunya sumber cinta dan makna Anda adalah pasangan Anda, maka kapanpun dia akan mengecewakan Anda dan tidak hanya akan menyebabkan kesedihan, tapi juga bencana psikologis. Namun jika Anda mengetahui sesuatu tentang pekerjaan roh dalam hidup Anda memiliki cukup cinta di bank untuk bermurah hati kepada pasangan Anda, bahkan ketika Anda tidak mendapatkan banyak kasih sayang ataupun kebaikan saat ini. Satu hal yang sangat indah yang diingatkan oleh pendetanya, yaitu Timothy Keller, bahwa kita punya sebuah bank di hati kita yang harus dipenuhi oleh rasa cinta akan Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tanpa ini kita tidak akan pernah bisa bermurah hati, dan hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk bisa mempunyai banyak sekali sejumlah valuta cinta dalam hati kita. Valuta cinta dalam hati kita. Nah, kembali lagi sebelum kita masuk ke mempelajari Rebeka dan Ishak, ada banyak tipe cinta di dunia ini. Eros, kalau kata bahasa Yunani, eros artinya sexual love atau cinta seksualitas. Makanya erotik itu dari kata eros. Ini seperti pasangan suami istri dalam seksualitas gitu. Nah, terus yang kedua, philia, friendship love, pertemanan, storge, seperti ibu dan anak, suatu cinta akan keluarga gitu ya. Agape itu universal atau kepada Allah ciptaan ataupun sang pencipta. Harusnya agape itu kepada cinta kepada sang pencipta. Ludus itu adalah uncommitted love, playful, flirting gitu. Cinta pragma itu cinta yang praktis, yang hanya long term commitment, tapi sebagai komitmen untuk membuat orang itu bahagia aja gitu. Jadi kayak seperti sebuah duty gitu, practical love. Kalau orang udah nikah lama nih biasanya masuk ke pragma. Jadi kayak udah tahu rutinitas, udah tahu cara mengasihi. Yang terakhir, philautia artinya self love. Nah, self love ini bisa sehat bisa enggak tergantung kita. Contohnya saya sering bilang di beberapa ibadah sebelumnya bahwa kita harus hati-hati dengan kata self love. Self love adalah apresiasi untuk kita menghargai diri kita sendiri. Kita nggak mau menyakiti diri kita sendiri, tapi kita tidak boleh mencintai sifat buruk kita. Kita tidak boleh mencintai sesuatu yang harusnya Tuhan akan ubahkan dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya emang pemarah, ya udah dari sananya dari pemarah, gimana sih gitu. Itu padahal itu harusnya kita salibkan pada kaki Kristus, bilang Tuhan saya mau melepaskan ini semua. I don't want to be pemarah lagi, Tuhan ubah saya Tuhan, karena saya telah mengenal Tuhan, saya akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan sehingga saya tidak lagi mempunyai sifat-sifat buruk saya. Saya akan semakin seperti Kristus, meninggalkan kebiasaan saya yang lama dan mulai masuk kebiasaan yang baru dalam Kristus. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita pelihara. Kita akan diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, maka dari itu ini bagian dari cinta. Nah, sebagai dua penutup ya untuk kita masuk ke Ribka. Timothy Keller juga pernah bilang begini, bahwa dicintai tetapi tidak dikenal itu menghibur tapi dangkal. Dikenal dan tidak dicintai adalah suatu ketakutan yang terbesar kita. Tapi untuk dikenal sepenuhnya dan benar-benar dicintai, sangat mirip dengan dicintai oleh Tuhan. Itu yang kita butuhkan melebihi dari apapun, yang membebaskan kita dari kepura-puraan dan membuat kita bisa mengenal kebenaran dalam Tuhan di hidup kita dan membentengi kita dari kesulitan apapun yang dapat terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Secara nggak langsung, kita mau dicintai oleh orang yang tepat. Karena kalau kita cuma dicintai oleh orang di Facebook, cuman orang yang kayak klik untuk menyukai kita, itu mungkin menghibur, tapi mereka nggak tahu dukanya kita, mereka nggak tahu pergumulan kita. Atau kita punya sahabat, kita punya teman yang dulu kita kenal baik, tiba-tiba mereka tuh tidak lagi mencintai kita, tidak mengasihi kita.
kita sangat sedih dan ketakutan, kayak kenapa ya, salah apa ya. Tapi kalau kita dicintai sepenuhnya oleh orang yang tepat, ini adalah hal yang sangat indah. Maka dari itu, kita harus memasuki relationship dengan baik, dengan pertolongan Tuhan kita bisa pelajari melalui kehidupan dari Ishak dan Rebeka yang kita pelajari sebentar lagi. Tapi ada 4 hal yang saya berharap dari kita adalah begini. Kita harus mencari pasangan yang seiman, yang sepadan. Artinya, bukan cuma karena di gereja, karena hati-hati orang gereja nggak selalu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin mereka juga lagi mencari pencarian, mungkin mereka sana juga untuk mencari cewek. Saya punya teman-teman cowok yang sering ke gereja, dibilang anaknya baik-baik di gereja, makanya nyari cewek di gereja aja, jangan di night club. Tapi mereka nggak dalam Tuhan gitu. Jadi hati-hati, bukan berarti dia di gereja dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalian harus mengenal firman Tuhan agar tahu bahwa dia sungguh-sungguh kenal nggak firman Tuhan. Perkataannya dia hanya sebuah bahasa lidah atau sungguh-sungguh dia meresapi artinya, maknanya ikut Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Jadi iman berjalan dengan orang yang mencintai Tuhan, yang punya paduan buku yang sama, yaitu firman Tuhan, adalah suatu hal yang sangat indah. Yang kedua adalah keluarga. Value apa yang dia miliki dalam keluarganya yang dia pegang erat. Contohnya teman saya pernah cerita kalau dia punya pasangan, pacarnya dia bilang, papa saya punya wanita simpenan. Opa saya punya wanita simpenan. Untuk saya itu nggak apa-apa, itu bumbu pernikahan. Yang penting saya selalu setia untuk pulang ke rumah ke istri saya yang utuh, istri yang pertama gitu maksudnya. Dan untuk saya kayak ya you have to be ready kalau emang value-nya dia adalah dia akan follow apa yang opa dan papanya lakukan walaupun itu tidak bertentangan dengan kekristenan, ya harus persiapkan gitu. Kalau mau menikah dengan dia ya kita akan jadi wanita yang di 2, 3, 4 kan oleh pasangan kita, which is mau nggak, which is I don't think is biblical. Yang ketiga, secara finansial. Banyak sekarang orang tahu bahwa hidup itu mahal sekali. Tapi jangan sampai kita mencari orang kaya, cuma biar kita nggak susah. Mendingan cari orang yang rajin, jujur, dan cekatan, karena dia pasti akan berhasil. Dia nggak mengejar uang, uang yang mengejar dia, berkat yang mengejar dia, itu jauh lebih indah. Karena banyak orang kaya pun juga uangnya bisa habis kalau dia tidak pintar memanage dan tidak rajin kerja, gitu, percuma. Jadi jangan mencari hal-hal yang sia-sia gitu, tapi carilah orang yang bisa dipercaya secara keuangan, secara hidup benar, secara kepercayaan imannya. Yang terakhir, look, kita pasti ingin banget bangun-bangun di sebelahnya cowok ganteng yang menyenangkan, tapi look pun juga setiap orang juga pasti akan tambah tua dan akan berubah gitu. Jadi semoga kita tidak hanya mencari, kita nggak harus mencari orang yang jelek juga ya, jangan sampai kita bangun pagi kayak, siapa kamu gitu, kayak aku suamimu gitu. Masa sih kok kalau malam cakep banget gitu, jangan sampai juga. Tapi ini bercanda ya guys, tapi please fokus bukan kepada outer beauty tapi kepada inner beauty. Nah, so I hope and pray that you will have someone yang kalian akan dipertemukan oleh Tuhan dengan cara Tuhan ajaib. Dan kalau dalam pernikahan, please nikmatilah pernikahan karena ini adalah pemberian dari Tuhan untuk kebaikan dan untuk membentuk karakter masing-masing. Jadi jangan menyerah dalam pernikahan dan jangan menyerah dalam singleness. Berdoa biar Tuhan mengizinkan kita untuk bisa menikmati setiap musim dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sekarang masuk ke kitab Kejadian 24. Kalau Anda punya Alkitab, saya paling suka buka Alkitab yang like a real Bible. Buka halaman kitab Kejadian 24. Nah, di sini saya akan bagikan dengan 7 chapter yang dengan secara singkat. Yang pertama adalah pencarian atau the search. Yang kedua, doa dari doa dari hamba yang setia. Ketiga, the generous heart of Rebecca, murah hatinya Rebecca. Yang keempat, permintaan kepada orang tua. Kelima, keputusan pribadi dari Rebecca. Keenam, cinta pada pandangan pertama. Ketujuh yang terakhir, pernikahan adalah sebuah komitmen jangka panjang. Ya, oke, so let's say, mari kita dive in ke yang pertama. Kalau kita buka di kitab Kejadian 24, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita melihat di sini bahwa Tuhan telah memberkati Abraham di kitab Kejadian 12, di kitab Kejadian 15, di kitab Kejadian 17, bahwa dia akan punya keturunan yang sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Dia akan punya keturunan, sehingga dia tahu bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan kalau berjanji nggak pernah menarik janjinya. Dia adalah Tuhan yang sangat setia. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa saat ini Abraham ingin sekali
anak yang dipilih. Dia punya anak dua, dia punya Ishmael sama Ishak, tapi anak pilihan Allah adalah Ishak. Dia ingin Ishak bisa mempunyai istri yang baik, istri yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan yang sama. Maka dari itu dia menginginkan istrinya bukan dari orang-orang yang tidak percaya. Dia mau istrinya dari orang yang percaya, sehingga dia mau servantnya atau hambanya yang setia ini untuk mencari istri di tempat orang-orang yang dia tahu orang yang akan menyembah Tuhan Allah yang dia sembah. Saat ini usianya Ishak udah 40 tahun, tapi saya yakin 40 tahun zaman dulu tuh masih kayak mungkin 20 tahun zaman sekarang kali ya, kan hidupnya makannya sehat, udaranya seger, jadi mungkin lebih awet muda gitu. Karena Sarah aja masih usia 127 tahun aja masih cantik gitu, apalagi masih 40 tahun masih ABG mungkin zaman itu. Nah, akhirnya inilah saat dimana Abraham berkata kepada hambanya yang setia, yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ini kalau istilah perusahaan adalah sebuah the CEO of Abraham Corporation gitu. Woi, ini bos tangan kanannya Abraham langsung yang disuruh diminta tolong. Tapi mereka akhirnya bernegosiasi. Nyari di sana ya, jangan tempat lain. Nyari harus orang-orang sana ya. Oke, kalau sampai nggak berhasil, ya udah. Tapi kamu berusaha ya. Oke, gitu. Siap bos gitu. Berangkatlah si hamba yang setia ini. Nah, kita masuk ke sekarang the prayer, doa dari hamba yang setia ini. Akhirnya mereka pergi ke Mesopotamia dan mencari calon istrinya untuk Ishak. Di ayat yang ke-10 kita melihat bahwa akhirnya dia pergi ke Mesopotamia di kota Nahor. Yang ke-11, kalau kita buka yang ke-11, di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah bukan, kalau bahasa Inggris adalah lalu berdoalah dia. Berkata atau berdoa ya. Jadi dia tahu kalau mau punya misi dalam hidup itu kita harus berdoa. Nggak bisa kalau tanpa doa, akan susah sekali untuk mencapai apa yang kita harapkan. Jadi dia mulai berdoa. Lalu berdoalah ia, sebenarnya di ayat yang ke-12, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu, akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berdoa, maka datanglah Ribka, yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya itu dibawanya di atas bahunya. Nah, ini satu hal yang kita harus pelajari. Kita belajar tentang doa minggu lalu, bahwa doa itu tidak memaksakan Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Kalau kita memaksakan Tuhan untuk melakukan kehendak kita, berarti Tuhan adalah hamba, kita adalah Tuhan. Betul? Karena kalau Tuhan adalah Tuhan, kehendaknya lah harusnya terjadi. Bahwa dialah yang tahu yang terbaik bagi umatnya. Kita boleh memohon, kita boleh menceritakan apa yang kita harapkan, kita boleh meminta, maka diberi, kata firman Tuhan. Tapi bukan memaksakan kehendak kita. Tapi di doa ini sangat spesifik sekali. Ia tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu, ia sangat berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan dia memohon, Tuhan, saya takut sampai salah lihat, sampai salah mengerti. Boleh nggak jawabannya spesifik biar saya bisa mengerti? Kalau ada anak perempuan nawarin saya minuman dan menawarkan bahwa dia memberikan minuman ke onta-onta, itu artinya dia dari Tuhan. Kalau dia bukan dari Tuhan, jangan sampai dia nawarin ngasih minuman ke onta-onta juga. Tahu nggak kalau onta itu minumnya banyak sekali. Itu dia bolak-balik tuh capek banget, bisa mungkin sejam lebih untuk ngasih minum semua onta-onta yang kehausan dari perjalanan jauh. Tapi ternyata pada saat sebelum dia selesai doa, Tuhan langsung jawab doanya dia. Tuhan langsung jawab doanya dia. Nah, poin yang ketiga adalah hati yang maha pemberi ini dari si Ribka. The generous heart of Rebecca. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian ia berlarilah hamba itu mendapatkan serta
berkata, "Tolong berikan aku minum sedikit dari buyungmu itu." Dan jawabnya Ribka, "Minumlah Tuan." Maka segera diturunkannya buyungnya dari tangannya, lalu diberikan dia minum. Ayat yang ke-19, setelah ia selesai memberikan hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum." Ini adalah suatu hati yang sangat pemberi. Udah capek-capek, turun, ambil air, bawa berat-berat, tiba-tiba kasih orang minum. Kepikiran untuk binatang-binatang juga harus dikasih minum. Hati yang sangat peduli, hati yang sangat pemberi. Dan dia tahu konsekuensinya, berapa banyak dia harus bolak-balik untuk bisa memberikan minum kepada semua unta-unta yang haus tersebut. Kemudian segeralah dituangkannya air di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan timbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamati-mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Nah, setelah selesai, ini kita masuk ke yang keempat. Yang ketiga dulu deh, hati yang memberi. Sebagai orang single, kita nggak bisa menunggu berkat cuman diam di rumah saja. Memang kita sedang dalam lockdown dan masa pandemi PPKM yang ke-1100, ada beberapa kali ada PPKM diperpanjang terus. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemerintah, I know kita harus dijaga. Tapi menunggu itu nggak harus diam. Menunggu bisa dengan aktif menyapa teman-teman di luar sana. Menunggu harus aktif masuk ke dalam organisasi atau klub-klub tertentu untuk kita bisa mengenal satu dan lainnya. Menyapa teman-teman lama kita, "Hey, how are you? Can I pray for you?" Siapa tahu dia punya kakak atau adik ganteng yang cinta Tuhan. "Oh my goodness, teman aku kemarin nelfon, Kak, I want to introduce you to my friend, she's so nice. Tadi malam aku didoain sama dia." Wah, siapa tahu. Jadi jangan membatasi Tuhan. Sekalipun fisik kita sekarang terbatas, cara Tuhan terlampau ajaib. I have a friend yang punya teman 20 tahun lalu, teman lama, tiba-tiba cuma gara-gara menyapa, "Hey, apa kabar?" gitu. Udah lama ya ketemu, akhirnya ngobrol-ngobrol, sekarang udah pacaran serius. So you never know. Bukan berarti kita harus balik ke mantan ya, tapi siapa tahu dengan koneksi-koneksi kita di masa lalu atau klub baru kita masuk atau apapun yang pekerjaan kita masuki sekarang, who knows kita bisa bertemu dengan orang yang tepat. So please do not stop helping people. You never know. Promosi datang dari Tuhan, tapi banyak mata memandang untuk mencari pasangan yang tepat. So jangan menjadi orang yang kayak di kamar aja bengong nunggu pasangan. Dia juga nggak akan tahu kamu di kamar mana, dia juga nggak akan berani. Hanya maling yang berani ke kamar kamu, oke? So please jangan menunggu di kamar. Berkaryalah di luar sana, walaupun fisiknya di kamar, tapi pikirannya kemana-mana. Bukan banyak pikiran bercabang-cabang ya, tapi ikut klub-klub tertentu, ikut les, ambil kelas-kelas, dan semoga Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. So, keempat, permintaan kepada orang tua. Dan serta berkata, "Anak siapakah engkau?" Setelah dikasih minum nih ya. "Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan baginya Nahor." Lagi berkata gadis itu, "Baik jerami maupun makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun juga ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata bahwa terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaranya Tuanku ini. Hold and behold, ternyata saudara Abraham sama orang tuanya Ribka. Dan jadi udah pasti cinta Tuhannya juga sama gitu. Jadi udah pasti, dan anak ini baik sekali. Udah kaya, cantik, baik, murah hati, rajin. Coba itu wanita impian kan. Kalau kita punya saudara laki-laki juga pasti, aduh kalau di zamannya dia pasti pengen banget jodohin Mariko aja ya, anaknya baik, nggak sombong walaupun cantik gitu dan sebagainya. So, setelah itu dia bertemu dengan orang tuanya. Dan setelah menjelaskan seluruh ceritanya, please baca kitab Kejadian 24 nanti ya, di waktu kalian sendiri. Bagus sekali kisah ini. Dan dia menceritakan bagaimana awal disuruh dan sebagainya. Sampai akhirnya setelah itu, dia berkata kepada orang tuanya, "Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih setia kepada Tuanku, itu berikanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Akhirnya Laban dan Betuel
menjawab. Nah, ingat Laban ini ada hubungannya dengan cerita minggu depan ya. Remember this, Laban adalah kakaknya dari Ribka. Minggu depan kita akan ngebahas ini. Nah, Betuel menjawab, semua itu datangnya daripada Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ini penting sekali bahwa setiap orang yang mau mendekati kita, mereka juga harus menghormati orang tua kita. Mereka harus berani untuk bilang, malam om, malam tante. Jangan sampai mereka berlaku tidak sopan kepada orang tua kita. Sekalipun orang tua kita bukan orang tua yang dalam Tuhan. Sekalipun orang tua kita juga mungkin punya earthly wisdom, nilai-nilainya mereka tidak dalam Tuhan, tetap kita harus menghormati mereka. Tidak harus mengikuti apa yang mereka katakan selalu ya. Jangan kita harus mengambil kebijaksanaannya orang dunia. Kecuali kalau mereka dalam Tuhan, kita boleh menerimanya dan melalui lensa Alkitab. Tapi kita harus menghormati. Menghormati sekalipun kita tidak menyetujui perkataannya, itu penting. Menghormati dalam kategori untuk menghargai mereka sebagai orang yang Tuhan titipkan untuk merawat kita, membesarkan kita, sekalipun mereka punya kekurangan. Orang tua kita nggak sempurna. Kita adalah proyek yang mereka yang mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang mereka di masa kecilnya kita. Tapi Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita bisa seperti kita saat ini. Jadi kita mungkin harus belajar untuk mengampuni orang tua kita, tapi tidak harus selalu mengikuti apa yang mereka katakan kalau mereka tidak hidup dalam Tuhan dan tidak menggunakan firman Tuhan sebagai lensa cara mereka berpikir. Jadi menghormati perlu gitu. Nah, saat itu mereka mengizinkan karena mereka melihat, mereka tahu siapa Abraham, dan mereka dengar kekayaannya mereka, dan mereka juga tahu bagaimana saudara mereka, yaitu Sarah, dan semua reputasinya si Abraham dan Sarah dan Ishak ini. Tapi besoknya nih, masuk ke poin yang kelima, the personal decisions of Rebecca, keputusan pribadi dari Ribka. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis ini tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya si servant ini kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku mau pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu, katanya si kakaknya dan ibunya dan papanya. Dan menanyakan kepada dia sendiri. Ini suatu hal yang sangat saya syukuri. Sekalipun di perjalanan lama, sekalipun di masa tradisional, di abad-abad yang jauh sekali, ribuan tahun yang lalu. Tapi mereka tetap menghargai wanita untuk memberikan suara, memberikan keputusan mereka. Kita lihat di ayat yang berikutnya, bahwa mereka bertanya, mereka bilang bahwa, baiklah kita panggil anak gadis itu dan bertanya kepada dia. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Dan Ribka menjawab, mau. Atau bahasa Inggrisnya, I will go. Ini suatu hal yang sangat bagus. Menghargai keputusan individual. Sekalipun zaman itu, keputusan keluarga lah yang terpenting. Ini sangat kita harus hargai, dan karena pernikahan adalah keputusan pribadi. Sekalipun kita dijodohi oleh seseorang, belum tentu orang tua kita tahu apa yang kita bisa apa tidaknya. Kita harus kembali diteguhkan oleh analisa kita maupun kebenaran firman Tuhan bahwa I can be committed, saya bisa berkomitmen dengan pasangan ini dan saya mau, I will go, saya mau menikah dengan pasangan ini. Jadi jangan merasa bahwa saya harus menikah karena orang tua saya sudah suka sama dia. Yaudahlah gimana ya, orang tua saya udah suka banget sama dia, sama orang Jawa, asal sama orang Padang gitu, sama orang Manado. Udahlah, ya udah deh, terserah, yang penting mau papa bahagia. No. It's your marriage. Ini pernikahanmu. Mereka cuma bisa mengantarkan, tapi kita lah yang akan hidup dengan pasangan tersebut. Sehingga suara kita penting untuk didengar. Kita boleh berdoa biar Tuhan bisa pakai orang tua kita untuk berkata, tapi kita pun juga harus punya keputusan yang tepat dalam kita mengambil keputusan. Jadi jangan sampai kita menyangka orang tua kita sampai pernikahan kita gagal. Iya sih, habis papa mama sih yang suruh nikah sama dia. Hei, disuruh boleh, tapi kita nggak harus mau. Disaranin boleh, kita nggak harus terima. Kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Di hadapan Tuhan nantinya, di hadapan masyarakat, tanggung jawab kita adalah hidup kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang.
untuk hal-hal seperti ini. Yang terakhir, 7. 6, ada 2 lagi. Secara singkat, ada waktu 10 menit ke depan, secara singkat. Cinta pada pandangan pertama. Ding ding, ini kalau lagu dangdut atau lagunya India, ada pohon-pohon kayak gitu-gitu kayak karena ini pertemuan pertama antara Ishak dan Ribka. Oke. Adapun Ishak telah datang dari sumur di ayat yang ke-62, 62 betul. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya maka dilihatnya. Nah, dikata berjalan-jalan di padang, ia sedang keluar dan berjalan di padang. Kalau dibaca bahasa Inggrisnya, dikatakan bahwa dia sedang jalan dan bermeditasi, meditate, jadi sedang berdoa. Jadi berdoa kalau dalam bahasa Inggrisnya. Maka itu enak sih kalau baca Alkitab dalam 2 bahasa, karena seringkali arti katanya suka sedikit berbeda gitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Nah, makanya ya ini simple banget ya, kayak contohnya kayak kutu buku. Tapi bahasa Inggrisnya bukan, nggak mungkin kayak book flea, nggak ada artinya book flea gitu. Jadi ini istilahnya yang bahasa Indonesia tuh emang ada artinya beda. Jadi kita harus kalau bisa 2 bahasa 3 bahasa kita kuasai untuk bisa mengartikan yang lebih bermakna. Nah, saat ini dia sedang keluar dan sedang berdoa. Ini yang mengagumkan. Ini anak bilioner ya, anak yang kaya raya, udah ganteng, kaya raya, terus banyak kesibukannya tapi masih punya waktu sore hari untuk berjalan keluar dan merenungkan firman Tuhan, merenungkan, berdoa, meditation on God's word gitu. Dan dia lihat dari jauh, kok banyak unta-unta datang. Ayat ke-64, Ribka juga melayangkan pandangannya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang sedang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telengkungnya, shawl-nya, menutup cadarnya, dia menutup cadarnya nih kan, bertelengkunglah, itu cadar atau penutup untuk orang zaman dulu ya gitu. Dan kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ia mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ini satu hal yang sangat mengagumkan bahwa pertemuannya mereka udah kayak cinta pada pandangan pertama dari kedua belah pihak, kayak wow, siapa tuh ganteng banget sih gitu. Siapa sih tuh cantik banget sih gitu. You know, when you want to be with someone ya, bukan masalah orang itu harus seperti aktor atau aktris yang terkenal. Tapi to fall in love, untuk jatuh cinta pada orang yang kita merasa I really like the way he look. Jangan sampai kita punya pasangan, gue sih jijik banget sama mukanya, tapi orangnya baik gitu. Nggak bisa teman-teman, ladies, we going to live with him. Jadi rupa itu nggak harus ganteng kayak aktor terkenal, tapi selera kita boleh lah kita ikutin sedikit-sedikit gitu. Jadi jangan sampai selera terlalu tinggi juga, tapi bolehlah kita suka dengan senyumnya dia dan sebagainya gitu. Karena tentu saja perempuan juga bisa semakin mencintai ya kalau orangnya itu baik dan sebagainya. So ini is important untuk mereka juga atraktif, untuk suka senang gitu di melihat dan berinteraksi dan berkomunikasi dan sebagainya. Yang terakhir, akhirnya mereka menikah, dan pernikahan ini pun juga penuh dengan campur tangan Tuhan. Kita mau pernikahan kita dipenuhi oleh campur tangan Tuhan. Jangan sampai kita menikah karena kebutuhan biologis, karena kebutuhan sosial, karena kebutuhan finansial, karena kita dalam tekanan di kehidupan kita. Hey, ada Bapa di surga yang jaga kita. Nggak perlu pria lain yang harus jaga kita. Belum tentu loh pria lain bisa jaga kita seperti Tuhan yang jaga kita. Jadi jangan mencari kebahagiaan atau pernikahan hanya untuk kebutuhan kita yang saat ini kita sedang merasa ada sebuah urgensi. Kita mau masuk pernikahan karena kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk bisa karakter kita dibentuk, untuk bisa saling mensyukuri keberadaan, saling mempelajari tentang firman Tuhan, saling mengenal satu dan lain, saling mau dikritik, mau dibentuk, mau saling besi mengasah besi agar kita bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan dalam pernikahan gitu. Sebagai penutup, minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana Ribka punya 2 anak, dan anak tersebut menemukan salah satu dari anak tersebut menemukan satu perempuan idaman, tapi dapatnya perempuan yang tidak diidamkan. So dia berharap, basically you have to come next week. It's about insecurities. It's about finding our identity.
It's about bagaimana kita bisa menghargai karya Tuhan dalam hidup kita tanpa harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. So I hope you can come next week. Iklan buat next week. Please share with your friends too. Dan sebagai penutup, saya ingin berkata seperti ini. Saya nggak tahu kalau kalian semua akan terus-menerus akan mengalami pernikahan atau akan remain single. Tapi satu hal yang saya yakin bahwa setiap dari kita akan menjadi pengantinnya Tuhan. Itu adalah pernikahan yang sakral yang kita akan miliki di kemudian hari, di keabadian nantinya. Di kitab Wahyu 19 ayat ke-7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau kita melihat kitab Kejadian ini sebagai lensa kecil untuk menunjukkan kepada kisah yang jauh lebih besar, yaitu Allah Bapa mengirim putranya ke dunia untuk mencari pengantin-pengantin untuk dibawa ke surga. Kitalah ribka-ribka milik Tuhan. Bukan secara seksualitas, tapi secara rohani. Tuhan mencintai kita pada pandangan pertama. Dan Tuhan mau membawa kita kepada rumahnya yang kudus. Sehingga kita semua yang menikah ataupun tidak menikah akan mengalami pernikahan yang suci di surga nantinya. Bersama sang domba, yaitu Tuhan kita sendiri. Maka dari itu kalau ini sebuah kisah yang sebenarnya menunjukkan kepada kisah lebih besar lagi, yaitu Kristus sendiri yang mencari pengantin wanitanya. Saya berharap sebagai penutup, kita semua kita punya 3 menit ke depan, kita selalu mulai on time, selesai on time untuk menghargai waktunya Anda semua. Saya berharap di musim single Anda akan menjadi single yang cemerlang, memuliakan Tuhan dan berkarya. Tidak peduli omongan orang, tapi peduli perkataan firman Tuhan. Saya berharap Anda yang menikah, Anda akan mengasihi sesama Anda, pasangan Anda, seperti Tuhan telah mengasihi Anda dan mengampuni Anda setiap hari. Anda harus belajar mengampuni dia setiap hari, dan mengasihi dia, dan mencoba untuk membuat dia menjadi pria yang excellent, mendoakan dia siang dan malam, mendoakan dia dan membantu dia untuk cemerlang. Anda pun juga akan bangkit untuk menjadi wanita yang cemerlang, yang indah. Di Instagram Reel suka ada cerita, kamu kenapa? Ini, you know the song, jadi cantik dulu pas belum nikah, cantik banget, cantik, tiba-tiba, bukan kamu kenapa, siapa kamu ya, kalau nggak salah ya, lagi kayak siapa kamu gitu, kamu siapa gitu, lucu banget. I was laughing karena kontras dari pacaran sampai udah menikah, kayak wah sebelum menikah wah bagus banget, pas udah kayak peng gitu langsung bengkak dan sebagainya. I don't think kita juga sebagai orang yang dititipkan oleh Tuhan untuk tubuh kita ini, kita harus menjaganya. Bukan kurus, bukan berarti itu sehat ya, tapi kita harus menjaganya sebersih mungkin, semenarik mungkin. Kita pasti akan mengalami perubahan tubuh, pasti. Jangan merindukan tubuh usia 15 tahun kita. Nggak apa-apa, it's gone. Kita mensyukuri yang kita punya sekarang, kita sehat, kita segar, kita menghargai karya Tuhan, sehingga kita bisa tetap apa yang kan pria itu, wanita suka apa yang dia dengar, pria suka apa yang dia lihat. Itu memang kodratnya yang tidak harus menjadi pembenaran, tapi sepertinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyambut suami dengan daster dan 2 hari nggak mandi, cuma karena kita lagi di rumah aja. Jadi please refresh yourself, karena you are beautiful, diciptakan sesuai dengan citra Allah. Kalian bisa membuat, kalau kalian pergi makan keluar aja bisa cantik, kenapa tidak menyegarkan diri di rumah, sekalipun hanya di rumah saja? Karena your husband need to see something fresh. Memang mereka diciptakan dengan suka apa yang mereka lihat, dan kita suka dengan apa kita dengar. Sayang, kamu enak deh masakannya. Sayang, di rumah jadi bagus gara-gara kamu dekornya. Sayang, kebun belakang tuh, kok tumbuh-tumbuh semua ya, bunga-bunga mahal yang kita beli tahun-tahun lalu gara-gara lockdown. Wow, ini boleh dijual nggak setengahnya gitu? Siapa tahu, I don't know, it's a joke. Tapi poinnya adalah, let's love him, pasangan kita, dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa bertumbuh dan berkembang dan menjadi pria yang mengasihi Tuhan dan mencintai kita. So, sebagai penutup, tepat di jam 1 jam telah berlalu, saya berharap kita semua menikmati musim di mana Tuhan izinkan kita berada. Jangan merindukan musim yang telah berlalu, jangan berlari terlalu cepat ke musim berikutnya. Nikmati musim, Tuhan tahu kapan musim akan berubah.
He will be with you in that journey. Please be content dan percaya Bapa di surga mengasihi kita, dan marilah kita cemerlang untuk kemuliaan Tuhan, cantik luar dalam untuk kemuliaan Tuhan. So let me pray. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan bahwa identitas kami bukan pada saat kami menikah atau tidak menikah, tapi identitas kami ada pada Yesus Kristus, Tuhan yang menebus kami. Bukan pada harta, bukan pada tahta, bukan pada apapun status sosial kami, tapi kepada Engkau semata Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kami bisa menjadi manusia utuh oleh-Mu Tuhan, milik Tuhan yang dikasihi, yang dicintai, dan punya masa depan yang cerah. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, agar setiap wanita di Ladies Discipleship Ministry ini Tuhan tahu siapa mereka, bahwa mereka diciptakan dengan citra Allah, mereka utuh karena Tuhan yang membentuk kami ulang. Kami boleh menghargai tubuh kami, pikiran kami, kehidupan kami, karena musim inilah Tuhan sedang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bila kami single, kami ingin cemerlang dalam masa single kami. Bila kami menikah, kami ingin cemerlang dalam pernikahan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan, bila kami menikah dan kami sedang punya masalah pernikahan, kami berdoa kiranya Engkau merestorasi pernikahan kami Tuhan, segarkan kembali kepada cinta mula-mula kami. Beri kami hati yang besar untuk bisa mengampuni pasangan kami. Beri kami hati yang bisa mengasihi dia dan sungguh-sungguh berani memulai kembali cinta yang baik. Kalau kami masih single Tuhan dan berharap untuk menikah, izinkan kami bisa mengalami pertemuan yang ajaib Tuhan di masa pandemik ini dengan cara Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami, temui kami dengan orang yang tepat, yang cinta Tuhan, dan kami bisa bertumbuh bersama dengan beliau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kalaupun kami memilih untuk single, biar kami bisa fokus kepada pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memberikan melebihi dari apa yang kami bisa harapkan. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang baik Tuhan. Kami terima dengan sukacita, dan kami percaya kami telah hidup dalam Tuhan dan di musim yang tepat. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you ladies. Kita on time selesainya. Dan saya berharap Anda semua bisa datang lagi minggu depan. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang beauty. Bagaimana kita seringkali merasa nggak cantik, nggak menarik, dan seringkali kita merasa sangat kecil dengan apa yang kita miliki. So let's learn about beauty dari pandangan Tuhan akan citra wanita. Saya bersyukur sekali Anda semua ada di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kalau menurut Anda semua ini sangat memberkati dan sangat, seandainya my sister ada di sini, seandainya my best friend ada di sini, masih ada kesempatan minggu ini kita masih ada kelas di hari Kamis. Kalau Kamis pagi bahasa Indonesia, jam 8 Jakarta, 9 Bali, 10 Papua. Jam sorenya jam 3 Jakarta, 4 Bali, jam 5 Papua, itu bahasa Inggris. Jadi masih ada kesempatan sekali lagi. So if you think your friends perlu dengar ini tentang singleness, tentang married, invite them ya. So hopefully we can see you again. Kalau kalian nggak mau ngulang kelas, minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan tentang kecantikan yang sejati. Dan tentang dua saudara perempuan yang hidupnya selalu dibanding-bandingkan. Thank you so much, ladies. I'm extremely grateful for you untuk mau bergabung dengan Vina dan saya di sini. Terima kasih banyak. May God be honored in our life. Ingat ya, ada Bapa di surga yang mengasihi kita melebihi dari siapapun di dunia yang bisa mengasihi kita. So hold on to that. Itu adalah harta yang berharga yang kita miliki. So God bless you, Vina and I just want to thank you so much untuk Anda mau bergabung. Thank you so much, ladies. Thank you so much, ladies. Terima kasih. Thank you. Have a great evening. Have a great Thank evening. you. See you next week. Thank you. Bye. God bless you. God bless you. Bless you. Bye. Bye. Minggu depan. Minggu depan.